Ya teman-teman, balik lagi di vlog Gunawan Nudi Cahyo. Kali ini vlognya sedikit berbeda ya, karena vlog kali ini ada terkait tentang penelitian terkait situs Palagan Lengkong gitu. Untuk tujuannya adalah saya akan mengulik sejarah Palagan Lengkong dengan mewawancarai 3 tokoh. Sebelum mewawancarai 3 tokoh tersebut, kita terlebih dahulu untuk mengenal lebih dalam sejarah awal mula dari peristiwa Palagan Lengkong ini. Peristiwa ini bermula di mana Mayor Ernie Elias dan Mogot diperintahkan untuk melucuti persenjataan Jepang di kawasan Lengkong, dikarenakan ada berita, ada informasi bahwasanya di Lengkong ada markas Jepang, sehingga Mayor Elias dan Mogot beserta para rombongannya mendatangi tempat tersebut. Singkat cerita, ketika Mayor Elias dan Mogot sudah datang dan berhasil berunding dengan pihak Jepang yang dikomandoi oleh Kapten Abe, mereka berhasil untuk berunding, tetapi di pihak Indonesia ada yang tidak sengaja untuk menarik pelatuk senjata, sehingga tentara Jepang itu mengira itu adalah tanda untuk memulai peperangan, sehingga dimulailah pertempuran tersebut di saat pihak Indonesia tidak siap. Naasnya di peristiwa tersebut Mayor Elias dan Mogot pun meninggal dunia. Karena sudah dijelaskan terkait tentang sejarah awal dari peristiwa tersebut, kita langsung saja ke wawancara pertama, yaitu terkait pihak juru kunci. Tahun 46 lah gitu ya. Jadi istilahnya mau pelucutan senjata Iya, singkat padatnya mah di hari Jumat. Itu kan petang lah. Maghrib gitu ya, sore. Ya, jadi istilahnya mau pelucutan senjata dari tentara Jepang ke Indonesia kan. Iya. Tapi tiba-tiba lah pokoknya mah itu sejarahnya seperti itu. Setiap sejarawan yang itu juga nanya, main tembak aja gitu, letusan. Iya, ada yang nggak itu. sengaja nembak awalnya dari pihak Indonesianya. Bukan. Oh, bukan. Bukan dari Indonesia, dari Jepang. Jadi yang nembak itu Jepang. Awalnya Jepang. Ya Jepang. Oh. Ya, kita lanjut lagi ke transkrip wawancara sejarawan Elias dan Mogot, terus sama pamannya lah. yaitu Ratu Subianto, Iya, Ratu Sugiarto. iya. Itu sudah beres sebelumnya. Yes. Jadi sudah menyerah. Jepang sudah menyerah ke sekutu tanpa syarat. Ya kasalnya, kenapa Anda masih di Indonesia gitu kan? Iya, udah beres, sudah siap. Udah penyerahan lah ya, penyerahan. Namun di luar pagar salah satu perwira itu megang-megang senjata dan menjidal sendiri, meledak sendiri. Dari pihak Indonesia. Iya, itu dari perwira Akademi Militer itu, karena untuk menyerang ke Palagan Lengkong, untuk menyerang ke markas KAB, diambillah orang-orang asing, turis-turis asing, dipersenjatai tenaga, persenjata dan seragam, supaya dianggap oleh Kapten Abe adalah sekutu. Dipersenjatai Malat Kosing turis itu. Oh, pantesan dia main-main senapan. Iya, nggak bisa meledak, dianggap Kapten Abe itu nyerang. Oh, makanya saya bingung. Ini kenapa tiba-tiba ada yang nyerang? Iya. Apakah ada pengkhianat atau gimana? Ternyata turis-turis yang dipersenjatai buat ngelabui Jepang. Iya. Oh. Turis-turis di Tangerang yang ada diambil semua, dilengkapi senjata militer. Selanjutnya wawancara ke tokoh masyarakat. Peran Bapak tuh sebagai kepala RW
itu seperti apa ya? Misalnya, apakah anak generasi muda diajarkan terkait tentang sejarah, khususnya sejarah Palagan Lengkong, Ya, atau Bapak hanya memberitahu aja yang kalau orang tersebut nanya, ya. seperti apa Bapak? Kalau dulu mereka tahu itu kita itu di teater angin lah istilahnya ya. Teater angin dulu itu kita memperkenalkan dengan adanya cerita peristiwa Lengkong. So sudah bilang kali Iya. peristiwa Lengkong. Iya, banyak Nah banget. ya dengan kita mementaskan cerita Nyi Mas Melati. Serta sejarah-sejarah. Ya, di situ sejarah emang yang pelaku-pelaku Lengkong itu memang di situ semua ada semua. Macam tokoh-tokohnya yang diceritain Mas Melati itu ada Raden Kuna, ada Nyi Mas Melati sendiri, ada Ki Demang. Kalau Palagan Lengkong itu juga di teater ini. Betul. Pernah cerita dan Mogot itu. Iya, betul. Nah, Dan cerita dan Mogot itu juga diperkenalkan melalui cerita itu. Iya, teater tersebut. Cerita di teater Iya. angin. Ya, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara di mana saya sudah melakukan wawancara terkait 3 tokoh tersebut, yaitu juru kunci, lalu tokoh masyarakat serta sejarawan. Sebelum menutup video ini, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada 3 tokoh tersebut karena sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada teman kelompok saya yaitu Bang Nofri yang telah membantu dalam proses tugas ini. Mungkin segitu saja dari video vlog kali ini. Terima kasih.